Nama lengkap, Dr. Andrea Muri, Prima Putra Lubis, Magister Kedokteran Anestesi, Spesialis Anestesi Konsultan, lahir di Medan pada tanggal 7 November 1981. Jabatan saat ini adalah sebagai Ketua Program Studi Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif FKUSU, Ketua Perdatin Cabang Sumatera Utara, Sekretaris 1 Pengurus Pusat Perdatin. Dengan riwayat pendidikan S3 Subspesialis Peminatan Terapi Intensif pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2019, kemudian Magister Kedokteran Klinik Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012 dan 2011. Turun lagi boleh izin. Riwayat ringkas pekerjaan dari tahun 2008 sampai sekarang menjadi staf pengajar pada Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUSU, menjadi Ketua Program Studi dari tahun 2021 sampai 2026 nanti pada Program Studi Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif FKUSU, menjadi Kepala Instalasi Gawat Darurat dari tahun 2016 sampai 2018 pada Rumah Sakit USU. Riwayat pekerjaan di lingkungan badan usaha, pemerintah atau swasta, menjadi staf pengajar pada KSM Anestesi dan Terapi Intensif RSUP Haji Adam Malik pada tahun 2011 sampai saat ini, menjadi staf pada KSM Anestesi Rumah Sakit Kusmata Smek Medan pada tahun 2011 sampai saat ini, dan menjadi staf pada KSM Anestesi Terapi Intensif Rumah Sakit Columbia Asia Medan pada tahun 2013 sampai saat ini. Karya publikasi yang sudah disampaikan, baik internasional ataupun nasional, ini presentasi dan pertemuan ilmiah yang sudah diikuti. Silakan lanjut. Keanggotaan dan organisasi, anggota Perdatin, anggota AYO ES, kemudian ID Cabang Medan, ID Wilayah Sumatera Utara, kemudian PMI Wilayah Sumatera Utara, Ikatan Alumni FKUSU 2021 sampai 2026. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, kemudian Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia, Pengurus Pusat Perdatin tahun 2022 sampai 2025. Demikian kurikulum vitae narasumber kita. Kepada Dr. Andrea Muri, kita persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Andika. Suara saya cukup jelas, Dok? Jelas, Dokter. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Ini sudah nampak ya? Nampak, Dokter. Slide show. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ID Wilayah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada pagi hari ini pada acara seminar interdisciplinary pain management yang dilaksanakan oleh ID Wilayah Sumatera Utara. Pada kesempatan pagi hari ini saya membawakan materi mengenai penilaian nyeri pada pasien di ICU. Kalau kita lihat ternyata bagaimana sih masalah pasien di ICU? Banyak pasien-pasien sakit kritis mengalami rasa sakit ya. Kebanyakan biasanya dirawat di ICU, penyakit atau cedera yang mendasarinya biasanya menyebabkan dia sakit atau prosedur bedah atau prosedur invasif yang dilakukan.
sehingga menyebabkan rangsangan disebabkan oleh intervensi di unit perawatan intensif, misalnya seperti intubasi trakea, pemasangan selang nasogastrik, ventilasi mekanik, dan perawatan rutin seperti melakukan reposisi pada pasien. Kita ketahui ICU merupakan salah satu unit perawatan yang membutuhkan pemantauan pasien secara intensif karena berisi pasien kritis dan pasien dengan risiko kematian tinggi. Nyeri merupakan manifestasi klinis tersering yang ditemukan pada pasien ICU selama perawatan, mulai dari derajat sedang berat pada pasien ICU. Lebih dari 70% pasien tidak mampu menyadari rasa nyeri. Tapi di atas 50% pasien-pasien di ICU dapat menyadari adanya rasa nyeri. Sehingga kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, nyeri pada pasien kritis atau pada pasien di ICU, kalau kita menurut International Association for the Study of Pain atau IASP, nyeri adalah perasaan sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan berhubungan dengan kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial. Pelaporan nyeri secara verbal merupakan penilaian yang paling valid, seperti berbicara ataupun menulis. Tapi tentu karakteristik pada pasien ICU perlu metode khusus pada pasien yang tidak mampu berkomunikasi secara verbal. Faktor seperti kondisi penurunan kesadaran dan penggunaan obat sedasi juga dapat membiaskan keluhan nyeri pada pasien-pasien di ICU. Rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat klasifikasi nyeri pada pasien kritis, nyeri pada pasien ICU dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu nyeri atau ketidaknyamanan terkait perawatan ICU yang terus-menerus. Yang kedua, nyeri akut yang berhubungan dengan penyakit yang mendasarinya, nyeri intermittent terkait dengan prosedur ICU, dan nyeri kronis yang memang sudah didapat pasien sebelum dia masuk ke ICU. Prosedur dan intervensi berikut yang berpotensi menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan meliputi perubahan posisi, melakukan pengisapan rongga mulut atau suctioning dan bronkial, perawatan luka, pemasangan kateter, akses intravena, ataupun intubasi. Masalah tambahan adalah nyeri akut yang berkepanjangan yang secara substansi memperburuk kualitas hidup pasien yang dirawat di ICU setelah pasien itu pulang. Masalah rasa nyeri ini bervariasi, bergantung pada usia dan jenis kelamin, bergantung pada tingkat nyeri. Sebelum intervensi, ditemukan pada 25% pasien. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dan penanganan lebih awal terhadap penanganan nyeri pada pasien-pasien kritis, khususnya di ICU. Tentu, supaya kita dapat melakukan asesmen, melakukan terapi nyeri yang benar di ICU, tentu perlu instrumen untuk penilaian nyeri pada pasien di ICU. Kalau kita lihat instrumen untuk penilaian nyeri pada pasien-pasien kritis, kita lihat secara umum dapat dibagikan berdasarkan kondisi pasien. Yang pertama, pasien yang mampu berkomunikasi, baik diintubasi maupun non-intubasi, itu penilaian yang bersifat mandiri atau self-assessment. Dan kedua adalah pasien yang tidak dapat berkomunikasi, baik diintubasi ataupun non-intubasi, yang biasanya menggunakan observational behavioral scale. Jadi ini memang biasanya pada tingkah laku. Kalau yang bersifat mandiri atau self-assessment mencakup seperti penilaian pada verbal descriptor scale atau DS, visual analog scale atau VAS, dan numeric rating scale atau NRS dari skor 0 sampai dengan 10. Sedangkan yang bersifat observational behavioral scale, dalam situs ini penilaian nyeri yang direkomendasikan berdasarkan pada pengamatan oleh dokter terhadap perilaku nyeri pada pasien. Biasanya toolsnya apa? Behavioral Pain Scale atau BPS, dan Critical Care Observational Pain Tool atau CPOT. Sehingga penilaian nyeri pada pasien sadar atau dapat berkomunikasi, kita bisa menggunakan namanya tadi FDS atau Verbal Descriptor Scale atau FDS. Beberapa orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan kognitif atau tidak mungkin mengalami kesulitan menanggapi menggunakan NRS. Sehingga skala FDS ini mungkin lebih berguna daripada NRS. Tidak ada nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri hebat, nyeri paling intens yang dapat dibayangkan. Pasien yang dipengaruhi oleh latar belakang bahasa atau budaya atau pendidikan yang terbatas mungkin masih dapat menanggapi FDS. Jadi kalau kita lihat ini ada 6 kategori dari FDS. Ada no pain, mild pain, moderate pain, severe pain, very severe pain, dan worst possible pain. Yang kedua yang paling sering kita gunakan adalah VAS. VAS terdiri dari garis 10 cm dengan 2 titik akhir mewakili 0, tidak ada rasa sakit, dan angka 10 rasa sakit yang paling terburuk mungkin terjadi.
Jadi kita minta pasien untuk menilai tingkat nyeri mereka saat ini dengan memberi tanda pada garis. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak dalam sentimeter dari tanda penanda nyeri, dari 0 ke tanda nyeri yang dirasakannya pada saat ini. Ini memberikan skor intensitas nyeri dari 10, misalnya 6 dari 10 atau 6 ke 10. Ini bisa kita lihat fase-nya ya, dari 0 no pain sampai dengan 10 worst possible pain. Kalau kita melihat dari gambaran ini, gambarannya happy sampai dia merasakan nyeri dan meneteskan air mata, yang 10. Yang ketiga, untuk pada pasien-pasien yang sadar, baik di intubasi maupun non-intubasi adalah menggunakan NRS atau Numeric Rating Scale. 0 sampai dengan 10, Numeric Pain Rating Scale. Metode laporan diri yang paling umum untuk penilaian nyeri adalah skala peringkat numerik. Biasanya dari 0 sampai dengan 10, dan 0 mewakili tidak ada nyeri, dan 10 mewakili nyeri yang hebat. Skala yang lebih disukai untuk pasien ICU yang mungkin tidak dapat mengungkapkan secara verbal, tetapi interaktif adalah Numeric Pain Rating Scale atau NRSF. Keterbatasan praktis untuk menggunakan skala visualnya adalah pasien yang mengalami delirium aktif, mereka yang memiliki gangguan penglihatan atau pendengaran, atau mereka yang tidak dapat mengikuti perintah. Jadi tidak bisa menggunakan Numeric Rating Scale ini. Baru yang memang paling sering digunakan adalah memang penilaian nyeri pada pasien tidak sadar atau tidak dapat berkomunikasi. Karena rekan-rekan sekalian, kita pahami bahwa pasien-pasien di ICU itu biasanya diberikan sedasi, ya, atau kan berikan anti nyeri yang membuat pasien itu tertidur. Jadi kita tidak bisa menanyakan secara subjektif kepada pasien, sehingga kita perlu tools yang lain untuk menilai pada pasien tersebut, yang biasanya kombinasi. Biasanya kita menggunakan kombinasi dari sikap dan tingkah laku pasien dan juga melihat dari gambaran hemodinamik pasien. Ini dia. Tadi ada kita melihat gambaran tanda vital, ya. Apa kita lihat di tanda vital? Misalnya tekanan darah, ya, apakah ada peningkatan tekanan darah, penurunan tekanan darah, denyut jantung, apakah heart rate-nya meningkat, menurun, frekuensi napas juga dapat mempengaruhi ada terjadi tidak nyeri. Tanda vital dapat meningkat dalam berbagai kondisi selain nyeri, seperti cemas, takut, dan stres psikologi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi menyebabkan metode tanda vital tidak reliable untuk diaplikasikan sebagai metode penilaian nyeri. Ya memang untuk pasien-pasien tidak sadar, kita tidak bisa menggunakan satu parameter hemodinamik saja. Tentu kita perlu mengkomparnya, melihat dengan instrumen penilaian tingkah laku yang lain. Jadi tidak bisa menggunakan hanya tanda vital. Bagaimana dengan respon pupil? Nyeri dapat merangsang secara otonom, kemudian memberikan respon pupil. Respon pupil menunjukkan kualitas dari analgetik sebelum operasi atau sebelum pemberian, tapi tidak spesifik untuk menilai nyeri. Sensitivitas dan spesifitas dan korelasi positif yang tinggi terkait respon pupil dan nyeri ditunjukkan hanya pada pasien-pasien post-op. Mungkin untuk pasien-pasien kritis yang post-surgical, kita bisa melihat dengan salah satunya menggunakan respon pupil. Bagaimana dengan kulit? Hampir sama dengan respon pupil, secara otonom, kita melihat telapak tangan berkeringat. Dapat diobservasi dengan menempatkan elektroda pada permukaan telapak tangan pasien untuk menilai keringat. Penelitian menunjukkan bahwa keringat pada telapak tangan tidak berhubungan dengan nyeri, sehingga validitas pemeriksaan yang masih rendah. Selanjutnya kita bisa dengan alat bantu, bisa menggunakan alat bantu namanya BIS atau Bispectral Index. Ini untuk menilai apa? Aktivitas korteks, ya. Berbeda selama nyeri, dapat diukur dengan BIS dengan menempatkan elektroda di frontal dan temporal kepala. Kita melihat aktivitas listrik pada interval 0, tidak ada aktivitas korteks, sampai dengan 100, sadar sepenuhnya. Penilaian yang akurat terutama pada pasien dengan trauma kepala, tetapi membutuhkan kemampuan khusus untuk mengaplikasikan dan menginterpretasikan hasilnya. Tentu, Bispectral Index juga ini tidak bisa berdiri sendiri, sehingga tetap perlu adanya alat instrumen pengukuran nyeri yang lain untuk mengkonfirmasi bahwa benar ini oleh karena adanya nyeri. Baru ada namanya MOPAD, ya. Nah, MOPAD ini sensitif untuk menilai nyeri pada pasien tidak mampu berkomunikasi. Terdapat 4 indikator yang dinilai. Skor 0 tidak ada sampai dengan skor 3 nyeri berat. Yang dinilai apa? Ada restless atau kegelisahan, ada tense muscle, kekakuan otot. Kita lihat ekspresi wajah dan suara pasien. Indikator fisiologi dinilai melalui tekanan darah, heart rate, RR, dan diaforesis. Skor 0 tidak ada perubahan, sampai dengan 1 ada perubahan.
Ini merupakan salah satu tools untuk penilaian nyeri pada pasien-pasien tidak mampu berkomunikasi di ICU. Selanjutnya biasa kita gunakan flag. Nah, ini flag ini digunakan pada apa? Biasanya pada pasien-pasien pediatrik. Ya, kita melihat dari face, legs, activity, cry, dan consolability. Digunakan pada populasi anak dengan gangguan kognitif. Indikator yang dinilai biasanya wajahnya bagaimana, aktivitas kaki, aktivitas dan apakah ada menangis atau tidak, skornya 0 sampai dengan 2. Skor maksimal 10 adalah menggambarkan nyeri yang berat. Kurang efektif pada dewasa karena indikator tangisan yang tidak relevan untuk pasien-pasien dewasa. Selanjutnya ada juga namanya algoritma pain assessment, rotation, atau pain, instrumen penilaian nyeri yang terdiri dari 12 indikator, perilaku, dan 8 indikator fisiologi. Pain berfungsi untuk mengkaji nyeri pasien, kemampuan pasien untuk mentoleransi opioid, dan panduan untuk memutuskan pemberian analgetik kepada pasien. Bermanfaat untuk digunakan sebagai teknik pelatihan biasanya pada perawat ICU yang baru. Pain kelemahannya itu pengukuran indikator, perilaku, dan fisiologis yang tidak terstandarisasi secara umum, namun hanya ditentukan berdasarkan penilaian klinis perawat, dan terlalu panjang indikatornya. Tadi ada 12 indikator perilaku dan 8 indikator fisiologi, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengkaji nyeri. Jadi memang pain ini juga tidak terlalu menjadi pilihan karena tadi terlalu banyak indikatornya. Tentu kita kan perlu penilaian atau tools itu yang memang dia ringkas, mudah diingat, dan mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang lebih baik. Ya. Jadi ini ada 12 indikator perilaku dan ada 8 indikator fisiologi. Jadi ini sebenarnya tidak lazim digunakan untuk pada pasien-pasien di ICU. Baru ada namanya non-verbal pain assessment tool dan non-verbal pain scale. Kalau non-verbal pain assessment tool ini terdapat 5 indikator, ya. Biasanya indikator yang pertama itu emosi, ada pergerakan, verbal, ekspresi wajah, dan positioning. Skornya 0 sampai dengan 2, total skor 0 sampai dengan 10, atau nyeri berat 10. Sedangkan non-verbal pain scale ada 5 indikator, ekspresi wajah, aktivitas, behavioral, dan fisiologi. Fisiologi nilai apa? Bisa tekanan darah, heart rate, RR, ukuran pupil, suhu, temperatur. Skor 0 sampai dengan 2, dengan skor total 0 sampai dengan 10, nyeri berat. Ini memiliki sensitivitas 95,6% dan spesifitas 97,4%. Indikator psikologi 2, definisi dilatasi pupil dan keringat, sedangkan indikator perilaku, senyum, dan posisi normal tubuh dan tangan. Nah, ini yang paling sering juga digunakan di ICU selain CPOT adalah behavioral pain scale. Ini utamanya adalah ekspresi wajah, gerakan ekstremitas atas, dan adanya complaints dari ventilasi atau pernafasan. Skornya 1 sampai dengan 4, skor minimal 3/3 bagian dan maksimal 12 atau maksimum pain. Peningkatan skor pada BPS, oral care, refleks pada wajah dan ekstremitas bukan karena nyeri dengan skor 0 sampai dengan 4. Sensitivitas dan spesifitas rangsangan nyeri ini 62,8% dan 91,7% stimulasi nyeri. BPS ini lebih spesifik karena dia 91,7% dalam mengkaji nyeri dibandingkan dengan CPOT yang 70,8%. Sehingga BPS memiliki skor kata lebih baik yaitu 0,88 dibandingkan dengan CPOT 0,80 dan lebih sederhana, tak mudah untuk diaplikasikan pada pasien kritis di ICU. Tapi dia punya kelemahan. Beberapa item pernyataan dari BPS ini dapat diinterpretasikan berbeda oleh pengguna karena memiliki indikator skor yang lebih banyak daripada CPOT. Kurang sesuai digunakan pada pasien yang mampu berkomunikasi secara verbal karena memiliki koefisien koreksi yang rendah. Jadi BPS atau CPOT direkomendasikan untuk digunakan sebagai penilaian nyeri pada pasien kritis yang tidak bisa menyampaikan secara langsung atau tadi tidak bisa berkomunikasi. Nah, ini yang biasa kita gunakan sering di ICU adalah CPOT. Ya, atau Critical Care Pain Observational Tool, CPOT. Ini spesifitas CPOT di ICU itu 73,3% sampai dengan 81,8%. Artinya CPOT sensitif mendeteksi nyeri saat nyeri itu memang ada. Baik digunakan pada pasien dengan analgetik maupun penggunaan ventilasi jangka pendek untuk mendeteksi intensitas nyeri dari ringan sampai sedang, tetapi tidak untuk nyeri yang berat. Ya. CPOT lebih rutin digunakan karena membantu dalam perawatan dan mempengaruhi pengkajian nyeri yang dilaksanakan, mudah untuk digunakan.
mudah untuk digunakan, mengkaji nyeri pada pasien yang sedasi, tidak sadar, dan diintubasi, sehingga mencakup hampir semua pasien di ICU. Lebih valid untuk mengkaji nyeri pasien kritis nonverbal dibandingkan NFFS. Dari segi validasi juga lebih baik, karena tidak terdapat perubahan skor yang signifikan antara tindakan non-painful dan pada saat istirahat. Sedangkan pada BPS terdapat perubahan skor yang signifikan. Jadi memang kata kuncinya dia ini lebih mudah digunakan daripada penggunaan BPS, ataupun tadi yang PIN tadi yang ada 12 indikator dan 8 indikator fisiologi. Jadi CPOT lebih rutin digunakan karena membantu dalam perawatan dan mempengaruhi pengkajian nyeri yang dilaksanakan. Mudah untuk digunakan mengkaji nyeri pada pasien yang sedasi, tidak sadar, dan diintubasi sehingga mencakup pasien di ICU. Validitas CPOT dibandingkan alat lain lebih valid untuk mengkaji nyeri pada pasien kritis nonverbal dibandingkan FVPS. Dari segi validasi sendiri lebih baik karena tidak terdapat perubahan skor yang signifikan antara tindakan non-painful atau care dan pada saat istirahat, sedangkan di BPS terdapat perubahan skor yang signifikan. Kelebihannya, CPOT memiliki kelebihan dengan adanya indikator kekuatan otot pada lengan dan kaki sehingga lebih sensitif dan akurat, sedangkan BPS hanya mengkaji kekuatan otot ekstremitas bagian atas. Kelemahan dari CPOT yaitu tidak mampu untuk mengkaji pasien dengan delirium. Memang pada pasien-pasien dengan gangguan PAD, ya, pain agitation delirium ini menjadi satu masalah. Jadi memang toolsnya itu perlu dikombinasi dengan yang lain. CPOT dapat digunakan pada pasien ICU yang mampu dan tidak mampu berkomunikasi verbal, sehingga dapat digunakan pada pasien dengan pasca pembedahan otak. Ini NFPS ini dapat digunakan pada pasien yang menggunakan ventilator mekanik atau tersedasi, namun tidak dapat digunakan pada pasien yang diintubasi. Pengkajian nyeri menggunakan NFPS perlu pengajian komponen fisiologi, misalnya frekuensi pernafasan, frekuensi nadi, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, MAP, dan saturasi oksigen dari pasien. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengajian nyeri pada pasien kritis di ICU, sehingga memang NFPS ini tidak menjadi pilihan untuk pada instrumen pengukuran nyeri di ICU. Kalau kita lihat perbandingan penilaian nyeri pada pasien, ini ada penelitian dari Klein maupun dari penelitian dari King Dong et al. 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menerjemahkan BPS dan CPOT versi bahasa Inggris ke dalam bahasa Portugis atau Brasil untuk memvalidasi penggunaannya di pengaturan unit perawatan intensif ICU dewasa Brasil dan untuk mengidentifikasi variabel demokrasi. Jadi didapatkan kesimpulan pada penelitian Klein et al. 2018, penggunaan versi CPOT dan BPS di Brasil menunjukkan keandalan dan validitas yang baik pada orang dewasa yang sakit kritis yang tidak dapat melaporkan dirinya sendiri. Dengan penelitian dari King Dong et al. 2018 ini di Cina, ternyata pada penelitian didapatkan hasil skor total CPOT secara signifikan lebih tinggi selama prosedur nonsuseptif. Jadi penelitian menyimpulkan CPOT memiliki sifat psikometrik yang baik dan dapat digunakan sebagai instrumen yang handal dan valid untuk penilaian nyeri pada pasien orang dewasa yang terventilasi pada sakit kritis di Cina. Ini saya ngambil memang dua literatur yang mendukung CPOT pada segmen populasi pada pasien Asia di Cina dan juga pada pasien ASEAN Amerika di Brasil. Selanjutnya juga ada penelitian dari Chanquez et al. Di 2018 yang bertujuan untuk memvalidasi adaptasi BPS untuk penggunaannya pada pasien unit perawatan intensif yang non-intubasi yang tidak dapat melaporkan sendiri rasa sakitnya karena terjadi delirium. Kalau disimpulkan bahwa nyeri selama prosedur dirasakan bahwa pada pasien ICU yang tidak diintubasi dengan delirium, pasien tersebut tindak nyeri dapat dinilai dengan skala BPS-MI karena alatnya menunjukkan sifat psikometrik yang baik. Sedangkan penelitian dari Pinhewer et al. 2019, sebuah penelitian meta-analisis, ya, ini bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian dari dua skala perilaku, yaitu Behavioral Pain Scale dan Critical Care Pain Action Tool, untuk penilaian nyeri pada pasien yang intubasi orotrakeal yang dirawat di unit perawatan intensif. Didapatkan kesimpulan bahwa kedua skala cukup untuk menilai nyeri pada pasien yang diintubasi orotrakeal yang dirawat di unit perawatan intensif. Namun mereka menunjukkan keterbatasan pada populasi tertentu, seperti pada pasien trauma, luka bakar, maupun pada pasien bedah saraf. Ini juga ada penelitian Birkedal et al. Di 2021, juga suatu systematic review yang dilakukan untuk memeriksa utilitas klinis dan sifat pengukuran dari CPOT dan BPS ketika digunakan untuk menilai nyeri selama prosedur di unit perawatan intensif. Ini ada 11 studi yang dimasukkan, ya, menunjukkan bahwa CPOT dan BPS menunjukkan reliabilitas dan batas yang baik
dan merupakan pilihan yang baik untuk menilai nyeri selama prosedur nyeri dengan pasien unit perawatan intensif yang tidak dapat melaporkan diri sendiri. Dan CPOT ternyata lebih disukai karena alat ini terbukti memiliki reliabilitas dan kualitas yang sangat baik dalam menilai nyeri selama prosedur. Sedangkan BPS merupakan alternatif pilihan yang kedua setelah CPOT. Ini dari Prani et al. Juga 2013, penelitian ini mendukung penggunaan CPOT dan NSPR dengan sampai kritis karena trauma. Jadi kalau kita lihat dari beberapa literatur yang tadi menunjukkan bahwa memang CPOT lebih superior sebagai salah satu instrumen penilaian nyeri pasien kritis di ICU. Jadi bagaimana sih pentingnya apabila kita tidak melakukan penilaian atau tidak melakukan penilaian nyeri menggunakan instrumen yang tepat, sehingga dapat menyebabkan nyeri-nyeri yang tidak terkontrol, menyebabkan respons stres emosional dan fisik, sehingga dapat mencegah memperlama penyembuhan, ada peningkatan risiko komplikasi, dan juga pemanjangan lama rawat, sehingga penelitian menunjukkan 70% pasien mengalami nyeri kronik dan 35% tersebut adalah nyeri sedang berat. Jadi WHO menyatakan bahwa individu dengan nyeri kronik memiliki risiko 4 kali lebih tinggi untuk terjadi depresi. Jadi pada pasien-pasien yang nyeri tidak terkontrol, bisa terjadi respons stres emosional dan fisik, mencegah juga penyembuhan, peningkatan risiko komplikasi, dan pemanjangan lama rawat. Sehingga menunjukkan 74 pasien mengalami nyeri kronik dan 35% tersebut adalah nyeri sedang berat. Sehingga WHO menyatakan bahwa individu dengan nyeri kronik memiliki risiko 4 kali lebih tinggi untuk terjadinya depresi. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menilai metode penilaian nyeri yang paling efektif pada pasien yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal, CPOT aktivitas yang baik dalam penilaian nyeri. Selain itu, CPOT juga mudah diaplikasikan dan memiliki indikator yang jelas untuk menilai nyeri. Tapi BPS tadi, atau Behavioral Pain Scale, merupakan salah satu alternatif kedua pilihan untuk penilaian nyeri pada pasien-pasien kritis di ICU. Ini beberapa daftar pustaka yang saya ambil. Ya, saya pikir itu saja yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat memberi manfaat. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Andika. Terima kasih dari Dr. Andri. Sangat menarik informasi yang disampaikan mengenai penilaian nyeri pada pasien ICU ya dokter. Memang seperti yang kita ketahui kalau sudah akreditasi sepertinya kita akan kesulitan memilih ini dok, mana tools yang paling tepat yang kita gunakan untuk kita pakai saat akreditasi nanti, terutama untuk penilaian nyeri pada pasien ICU, mengingat begitu banyaknya tools-tools yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Andri. Tapi sekarang kita sudah mengetahui ternyata tadi sudah ada penelitian ya dokter ya, yang mana yang paling ideal yang kita gunakan nanti di ICU. Kepada peserta sekalian yang ingin bertanya kepada Dr. Andri, kita persilakan boleh raise hand ataupun di kolom chat, kami persilakan untuk bertanya. Kalau dari Dr. Andri sendiri sebagai dokter anestesi konsultan intensif care, dokter, dari pengalaman yang sudah dilakukan, dari tools-tools tersebut, apakah sesuai dok dengan yang tadi dokter sampaikan, memang yang paling ideal digunakan, apakah memang tools yang tadi disampaikan dokter? BPOS atau... Ya, CPOT biasanya kita gunakan dokter Andri. CPOT ya dokter Andri ya. Memang kan prinsip utamanya ini kan tools ini kan yang paling mudah ya. Yang pertama paling mudah, supaya menilai itu juga nggak banyak biasnya dan tidak terlalu banyak instrumennya. Jadi dia cepat mendiagnosis ini termasuk nyeri mana, kita lakukan terapi berdasarkan nyerinya. Memang rata-rata dari literatur kalau secara epidemiologi nyeri pada pasien ICU itu adalah nyeri sedang berat. Nyeri sedang berat ya. Karena tadi kan banyak apakah karena penyakit yang mendasari dia sendiri atau karena adanya memang intervensi dari ICU sendiri, pemasangan alat seperti pemasangan ETT, pemasangan NGT itu juga menambah nyerinya, atau memang nyeri kronik yang dimiliki pasien itu sendiri dari awal. Jadi memang di rata-rata kalau kita lihat epidemiologinya, prevalensi nyeri itu di ICU itu adalah nyeri sedang berat. Nah, CPOT ini bisa digunakan pada pasien-pasien yang terventilasi maupun pasien sedasi. Jadi dia memang bisa digunakan pada pasien-pasien yang berintubasi atau sedasi. Nah, memang dan instrumennya nggak terlalu banyak. Tadi kayak tadi ada yang tadi instrumen pen itu dia punya 12 indikator ditambah 8 indikator visual. Jadi terlalu banyak. Jadi kita juga butuh effort lebih banyak kan untuk menentukan termasuk nyeri yang mana. Jadi CPOT ini memang tadi beberapa literatur ada beberapa sistematik review tadi kan menunjukkan bahwa
CPOT itu lebih sensitif ya daripada BPS dan lebih mudah digunakan. Alternatif keduanya baru penggunaan BPS yang behavioral pain scale tadi. Seperti itu Dokter Andika. Terima kasih Dokter Andri. Kepada peserta seminar dan workshop yang ingin bertanya, kami persilahkan boleh raise hand ataupun mengetik pada kolom chat, dipersilahkan kepada Bapak Ibu dokter, dokter gigi ataupun tenaga kesehatan lainnya. Mengenai izin Dokter Andri, mengenai waktu pengulangan pengisian tools ini dok, apakah memang seperti tools-tools yang lain dok setiap pergantian jaga atau memang ada kekhususan untuk pasien ICU dokter? Ya memang biasanya kita bisa gunakan itu shiftnya biasanya kan pergantian perawat sih, shift perawat itu sih. Ya, pergantian jaga sama berarti ya dokter ya. Oke. Silakan kepada Bapak Ibu peserta seminar dan workshop yang ingin bertanya. Sepertinya belum ada ini Dokter Andri yang bertanya pada kolom chat ataupun raise hand dokter. Ya nggak apa-apa, nanti kalau memang ada nanti bisa dikirim ke saya WA, nanti saya jawab. Baik dokter, terima kasih Dokter Andri. Terima kasih kita ucapkan kepada Dokter Andria Muri Pelubis, Magister Kedokteran Anestesi, Spesialis Anestesi, Konsultan Intensive Care, atas materi yang disampaikan yang tentu akan memberi manfaat bagi kita semua, baik itu dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya, terutama dengan adanya peraturan akreditasi rumah sakit, tentu hal ini sangat membantu kita untuk memilih tools yang kita gunakan, terutama pada pasien ICU. Terima kasih Dokter Andri. Ya, makasih Dokter Dika, makasih di wilayah Sumut. Ya dokter. Baiklah, Bapak Ibu peserta seminar dan workshop yang kami banggakan. Kita memasuki sesi istirahat selama 15 menit. Kepada Bapak Ibu yang ingin istirahat, mungkin minum dulu atau makan, kami persilahkan dan kita akan bergabung kembali pada link yang sama pada 15 menit lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.